Monggo Pak Anjar Oke. selaku Baik. pengamat bisa memulai. Selamat malam Bapak Danang dan selamat malam Ibu Umi. Selamat malam, Selamat Pak. malam Pak Anjar. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kompetensi coaching. Jadi kita bertiga akan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas ini. Untuk sesinya kita bagi menjadi dua. Yang pertama sesi saya sebagai pengamat dengan Pak Danang. Kemudian setelah itu dilanjutkan Pak Danang dengan Ibu Umi untuk perform coachingnya. Kemudian nanti diakhiri kembali ke saya lagi selaku pengamat. Jadi ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama prasupervisi, artinya sebelum terjadi diskusi. Kemudian saat berdua sedang melakukan diskusi berarti saya hanya mengobservasi. Kemudian nanti setelah selesai saya akan melakukan percakapan lagi dengan Pak Danang selaku pasca percakapan atau selaku pasca coaching. Saya rasa itu bisa dipahami. Baik, kemudian untuk yang pertama saya ajak diskusi dulu Bapak Danang. Sebentar Ya. Pak Anjar. Ya. Tadi untuk yang putaran 1 itu coachnya Ibu Hani. Ya. Saya sebagai coachi dan Pak Anjar sebagai pengamat. Jadi untuk percakapan panjenengan sama Bu Hani. Siap. Saya coachi Pak, di putaran 1 saya coachi. Oh, coachi. Berarti coachnya Ibu Hani ya? Oke, baik Ibu Hani, kita ngobrol sebentar. Yang pertama adalah saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ini. Jadi rubrik penilaian ini ada di rubrik tabel 6 ya. Tabel 6 penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Nanti Ibu buka, ada di sana. Nah, kalau sudah dibuka, yang kedua, saya akan menanyakan ke Ibu Umi nih. Kira-kira dari kompetensi coaching itu ada 3. Nah, dari 3 itu mana sih yang ingin Bu Umi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah ketiganya, Pak, yaitu presence, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan coaching secara aktif. Baik, 3-tiganya ya Bu ya, yang ingin Ibu coba kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan saya yang selanjutnya, bagaimana bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin saya observasi dari 3 kompetensi tadi? Yang lebih spesifik tentu saja yang memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, saya catat ya, memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir buat Ibu Umi sebelum nanti melakukan coaching dengan Pak Danang. Indikator ketercapaian ini, menurut Ibu Umi, taruhlah Ibu Umi untuk yang nomor 3 tadi, spesifikasi yang ingin diobservasi adalah pertanyaan yang berbobot, maka tujuan kalau itu tercapai gitu ya, tujuan pengembangan pertanyaan yang berbobot itu tercapai, indikator apa yang bisa Ibu berikan kepada saya? Jadi indikatornya nanti ketika saya memberikan pertanyaan, Pak Danang nanti bisa muncul ide-ide dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi dari pertanyaan yang saya berikan nanti muncul inisiatif dari Pak Danang untuk menyelesaikan masalahnya, mendapatkan ide-ide segar sehingga nanti masalahnya nanti bisa terpecahkan oleh Pak Danang seperti itu. Oke, bisa saya pahami untuk indikatornya. Baik, saya rasa cukup sebagai prasupervisi dengan Ibu Hani. Setelah ini saya akan berikan waktu Ibu Hani dan Pak Danang untuk melakukan percakapannya. Monggo, saya akan silent sembari mengobservasi, mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar saat melakukan coaching ini, dan saya berusaha untuk bebas dari penilaian, asumsi, dan fokus pada area yang diinginkan, yaitu terutama tadi di bagian pertanyaan berbobot. Saya akan amati dari sisi yang lain begitu. Baik, kepada Ibu Umi dan Pak Danang, waktu kami berikan 3, 2, 1, silakan. Baik. Oke, saya ke informasi saja Pak. Ini saya sambil menyetel timer gitu, nggih. Oke. Ini masih dalam record, silakan. Oke.
Selamat siang Ibu Hani. Maaf nih Selamat selamat siang Pak Danang pripun. wah ini mau ngerepoti nih Bu. Jenengan kira-kira ada waktu nggak ya Bu? Oh, ada Pak. Kebetulan hari ini jam siang saya kosong, sudah tidak mengajar. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak Danang? Ya gini Bu, ini kan ya Bu Hani kan sudah saya anggap sebagai rekan yang senior gitu. Jadi saya ingin ada coaching ini Bu sama Bu Hani. Kira-kira kalau Bu Hani berkenan gitu dan ada waktu untuk ya meluangkan waktu coaching sama saya Bu. Mungkin sekitar 20 menitan gitu Bu. Oke, Gimana jadi Bu? Bisa Bu? bisa Pak. Jadi Pak Danang ingin mengobrol dengan saya seperti itu nggih Pak Danang nggih? Ya, betul Ya. Bu. Kemudian Pak Danang, kira-kira apa tujuan kita diskusi siang ini? Obrolan kita ini tujuannya apa ya? Ya, jadi gini Bu, siang ini memang saya punya niatan untuk melakukan coaching dengan Ibu yang tujuannya itu ya saya kan ini kan guru pamong ya Bu ya, guru pamong PPL di SD kita ini. Nah, ada yang membuat saya kurang nyaman nih Bu dengan para mahasiswa PPL ini. Nah, saya bermaksud dengan coaching ini nanti mendapatkan semacam ide-ide segar lagi atau mendapatkan support dari Bu Hani itu untuk menangani masalah ini Bu, karena masalah ini ya dibilang kecil ya nggak kecil, dibilang besar sebenarnya juga masalah yang perlu kita hadapi bersama. Jadi tujuannya supaya nanti saya mendapatkan semacam motivasi kembali. Bisa saya itu merasa diri saya bisa diberdayakan, kemudian potensi-potensi saya itu dengan saya cerita dengan Bu Hani itu bisa menjadi muncul lagi gitu Bu. Gitu Bu Hani. Siap-siap. Oke, siap-siap. Jadi gini ya Pak, tadi Pak Danang menyampaikan ini ada permasalahan berkaitan peran dan fungsi Bapak sebagai guru pamong seperti itu, nggih. Ya, betul Bu. Oke. Saya ingin mendengar Pak, sebenarnya kejadian yang membuat Pak Danang ini kurang puas menjadi guru pamong itu apa ya Pak? Jadi gini Bu, ini kan mahasiswa PPL itu sudah ada di sekolah kita sekitar 1 minggu. Nah, dalam minggu pertama kemarin mereka sudah melakukan tahap observasi sekolah. Itu sudah Bu, sudah dilakukan. Kemudian kemarin itu mereka sudah mulai untuk praktik mengajar. Kebetulan ada 2 ini Bu, ada 2 mahasiswa PPL yang mengajar untuk praktik di kelas saya. Nah, tetapi saya itu melihat mereka itu dalam mengajar kurang menguasai materi dan kurang menguasai kelas, Bu. Mereka memang sudah punya RPP. Tapi ketika saya sinkronkan RPP itu dengan yang mereka lakukan itu kayak nggak sinkron. Memang dari dua mahasiswa ini, yang satu sudah kelihatan apa ya Bu, sudah kelihatan lebih baik daripada, tapi yang satu ini saya kok melihat, aduh, gimana ya untuk mengembangkan diri mereka itu ngajar tuh, bukannya saya sok tahu sebagai guru, tapi sebagai guru muda itu cara membawakan diri mereka di kelas saya kira kok kurang pas gitu Bu. Ya, jadi permasalahannya tuh di situ. Mereka masih kurang pas dalam baik secara kalau materi terutama dalam pengelolaan kelas Bu. Ya Ibu Hani ya. Jadi kan tahu kalau di kelas saya itu kan anaknya banyak yang bandel-bandel lah, itu kalau sama PPL itu mereka kurang respect dan PPL-nya sendiri malah tidak kemudian mengendalikan kelas tapi malah kadang ikut bercanda sama mereka sih loh kok gini gitu. Jadi gitu Bu, permasalahannya mereka belum bisa mengelola kelas dengan baik. Iya. Jadi yang terjadi adalah mahasiswa PPL yang di bawah panjenengan itu saat Ya. ini belum bisa menerapkan pembelajaran yang baik, belum sesuai dengan RPP, kemudian belum bisa mengelola kelas seperti itu ya Pak Danang. Ya, betul Bu Hani. Oke. Betul. Kalau menurut panjenengan Pak Danang, ada di level berapa mahasiswa saat ini? Kalau menurut jenengan ini kan ada jenengan pasti punya target. Nah,
Betul, ini Bu. mahasiswa ini sekarang ada di level berapa? Itu ya kalau skala 1 sampai 10 mungkin mereka masih di skala 5, Bu. Tapi saya ingin mereka itu paling tidak setelah selesai PPL itu ya ada di skala 8 minimal. Nanti biar dalam berjalannya waktu mereka real menjadi guru bisa naik jadi 9 atau bahkan 10. Jadi masih di level 5 itu, Bu. Jadi harapan Pak Danang ke depannya nanti mahasiswa ini ada di level 8, minimal 8 seperti 8 atau itu. 9 gitulah, iya betul, Atau Bu. 9. Oke. Kalau menurut Bapak, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggiatkan atau mungkin untuk membuat para mahasiswa PPL ini agar bisa mengelola kelas dengan baik, agar bisa menerapkan RPP dengan baik, kira-kira apa, Pak? Kalau yang sudah terbersit ini, Bu, tapi memang ini makanya saya perlu coaching dengan Bu Hani sebagai guru senior. Yang pertama itu saya ingin ada ini, Bu, diskusi antara saya dengan para mahasiswa ini. Karena memang belum pernah diskusi, tetapi saya sudah melihat gelagat ini ada permasalahan di sana. Nah, nanti dari diskusi itu sebagai pijakan saya untuk kemudian di supervisi mengajar yang kedua mereka sudah bisa membaik. Tapi seandainya itu solusi untuk diskusi itu belum menemukan jalan keluar, mungkin saya akan menggunakan apa teman ini kan ada 2 ya Bu ya. Untuk teman yang satunya itu ikut mengamati. Jadi supaya pengamat itu ada 2 antara satu saya dan satu temannya. Ini kan mereka berdua. Nah itu, jadi 2 itu Bu. Satu diskusi dulu, kemudian nanti mereka praktik mengajar lagi. Kalau dari diskusi itu mereka sudah menangkap bahwa oh saya harusnya meningkatkan sisi ini nih dari mengajar itu sudah membaik, mungkin plan B-nya atau solusi yang keduanya mungkin bisa untuk memantapkan gitu. Maksudnya ketika saya yang misalnya temannya yang si A ini ngajar gitu, kemudian saya mengamati, temannya juga ikut mengamati, kan otomatis ada 2 orang. Jadi jauh dari subjektivitas gitu ya Bu. Jadi solusinya itu Bu, 1 diskusi, 2 antar teman saling mengamati proses mengajar di kelas itu dan memberikan umpan balik atau masukan buat temannya. Nanti ada bedanya nggak kalau saya yang ngasih masukan dengan temannya yang ngasih masukan itu nanti ada bedanya apa enggak? Sementara masih itu Bu saya Bu untuk solusinya. Oke. Gambarannya kayak gitu. Tadi ya, tadi Bapak menyampaikan ada beberapa strategi yang mau dilakukan. Yang pertama ada diskusi, Ya Bu. kemudian ada praktik mengajar, kemudian ada supervisi yang mana nanti Bapak dan satu rekan mahasiswa lain sebagai pengamat seperti itu, nggih. Betul Bu. Iya betul Bu. Oke, Pak. Saya membayangkan rencana yang mau jenengan terapkan ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira Pak Danang, apakah Bapak ada ide lain yang mungkin bisa apa istilahnya membuat ini lebih efektif lagi, Pak? Kalau ide lain sih sebenarnya ada Bu, cuman agak berat yaitu menerapkan lesson study itu Bu. Jadi mengamati tidak hanya guru tetapi juga siswanya. Kalau sementara solusi saya itu masih berpijak pada diskusi dan pembimbingan sih Bu. Pembimbingan untuk mereka itu bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Karena kalau lesson study itu nanti saya terapkan dan itu baru buat mereka juga akan jadi permasalahan baru. Tapi kalau untuk solusi saya masih ini Bu, masih fokus ke diskusi dan juga komentar antar teman. Atau mungkin yang ketiga Bu, saya Bu, saya akan memberikan contoh kepada mereka. Ini ngajar itu seperti ini, classroom management, mengendalikan siswa, kemudian bagaimana berinteraksi dengan siswa, bagaimana menegur, bagaimana mengondisikan. Mungkin kalau mereka nggak paham dengan yang saya katakan, saya akan memberi contoh. Kamu lihat ya, ini saya mengendalikannya gini, anak model gini-gini itu harus begini kalau di kelas. Lalu itu ditirukan. Mumpung ini Bu, Mas, mereka kan
ini PPL kan sekitar 1 bulan ya, ini sudah 1 minggu lah. Semoga 3 minggu terakhir ini mereka bisa perform yang maksimal gitu. Harapan saya gitu, Bu Hani. Gimana Bu untuk jenengan? Oke Pak Danang, kemudian dari langkah-langkah tadi, baik diskusi, praktik mengajar, supervisi, kemudian yang terakhir jika memungkinkan ada lesson study tadi, ada skala prioritas enggak Pak yang mau dilakukan yang mana dulu? Kalau skala prioritas ya diskusi tadi Bu. Jadi urutannya 1 diskusi. Diskusi itu saya akan menyampaikan ini. Ini kan memang mahasiswa PPL-nya belum tahu Bu tentang masalah ini, belum tahu, tetapi sudah menjadi catatan saya. Nah, habis coaching ini mungkin saya akan langsung ketemu dengan mereka untuk berdiskusi. Setelah diskusi, mereka akan saya lihat performnya lagi di kelas. Ada peningkatan atau belum? Yang sudah meningkat ya pasti saya sebutkan, yang belum juga saya sebutkan supaya fair. Kemudian itu kalau saya pandang kurang maksimal, performnya masih gitu, saya akan membuat yang tadi Bu, komentar antar teman atau saling teman sebaya itu memberikan komentar. Jadi tepat kan ada 2 tadi, yang satu biar nanti dia ngomen, temanmu kayak gitu menurut kamu gimana gitu. Jadi setelah itu setelah ada komen dari temennya, kalau masih kurang maksimal juga, itu saya malah yang ketiga itu yang ngasih contoh tadi Bu. Jadi berdua mereka, ini loh yang saya maksud kalau di kelas itu seperti ini. Nah setelah saya bercontoh, mereka suruh praktik, bisa lagi nggak gitu. Nah harapan saya kalau lesson study memang hanya terbersih saja Bu, tapi mungkin belum menjadi opsi karena saya belum pernah bertanya kepada mereka apakah mereka itu paham lesson study atau tidak. Seandainya paham, oke. Kalau belum, karena waktu hanya 3 minggu, cukup 3 ini nanti sambil melihat apakah jalan atau tidak. Yang saya inginkan bahwa mereka bisa mengelola kelas dengan baik, mengajar sesuai RPP itu sudah tercapai di angka berapa. Kalau startup-nya itu baru dari angka 5. Gitu Bu Hani. Kalau prioritas ya itu tadi 1, 2, 3. Lesson study sementara hanya saya sebutkan, tapi mungkin belum karena memang itu kalau mereka sudah tahu tidak masalah, tapi kalau mereka belum tahu nanti malah jadi PR baru itu. Gitu Bu Hani. Siap. Saya bisa membayangkan luar biasa sekali yang mau dilakukan ini Pak. Kemudian Pak, yang pertama mau dilakukan adalah diskusi seperti itu ya. Betul Bu. Nah ini yang mau dilakukan kapan Pak ini? Setelah coaching ini Bu, kan mungkin mumpung ini kan habis ini kan anak-anak sudah pulang. Mohon maaf, dan waktu 10 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Anjar. Mungkin setelah ini Bu Hani. Jadi ini kan anak-anak kan sudah pulang ya, nanti jam 12 sudah pulang. Nah, mereka sudah segera akan saya ajak diskusi, tapi diskusinya modelnya ya model coaching ini, Bu. Jadi saya tidak menjudgment mereka. Saya akan masuk dengan bahasa-bahasa yang cenderung lebih menanya mereka itu biar mereka nyaman gitu. Akan secara teknis gini Bu Hani. Ketika diskusi itu, saya akan mencoba untuk membuat diskusi itu semacam coaching kecil seperti ini terhadap mereka gitu. Dengan bertanya bagaimana tadi mengajar di kelas. Tapi memang saya lebih akan cenderung ke konseling memang ini karena untuk yang coaching kan yang ini saja. Bagaimana tadi mengajarnya di kelas? Ada masalah nggak kira-kira? Berangkat dari sana, biar mereka cerita. Nah, dari cerita mereka itu dengan saya juga mendengarkan apa yang mereka. Nah, kemudian saya membuat sedikit stimulus agar mereka bangkit dari permasalahan. Semoga mereka menganggap ini juga permasalahan karena kalau mereka tidak menganggap ini permasalahan nanti menjadi masalah baru juga. Nah, saya akan mulai masuk ke situ dengan diskusi. Jadi, kalau diskusi mulai nanti Bu, siang. Biar itu nanti besok pagi ketika masuk kelas mereka sudah bisa action. Lalu akan saya lihat ini ada perbedaan enggak dengan yang hari kemarin. Gitu Bu, ini rencananya. Oke, kemudian Pak, kira-kira ada tidak teman atau rekan kerja kita yang bisa membantu Bapak
supaya eksekusi dari rencana Bapak ini bisa berjalan lebih sukses? Kalau menurut saya ada Bu. Yang pertama ya Bu Hani ini kan, ini saya sudah cerita Bu Hani sudah tahu keadaannya, mungkin nanti bisa saya ajak, tetapi karena sekolah kita sekolah kecil ya Bu, mungkin nanti mahasiswa PPL malah bingung kalau di dalam kelas banyak guru gitu. Kayak ini udah kayak saya mau digerebek gitu kan. Jadi tetap ada yang terlibat, tetapi mungkin tidak secara langsung mengingat sekolah kita ya sekolah kecil, gurunya juga terbatas, tetapi untuk misalnya tempat itu dan seterusnya itu saya juga butuh support Bu. Pasti itu. Yang jelas juga penjaga gerbang juga saya minta bantuan, jangan sampai ketika kita diskusi ruangannya udah dikunci Bu. Wah, nanti diskusi dalam keadaan ruangan tertutup bisa kacau nanti. Ya, Pastilah Pak. Bu kalau kerjasama, tapi untuk sementara biar saya handle dulu lah. Gitu Bu Ani. Oke Pak Danang, saya sangat tertarik dan penasaran dengan hasil rencana Bapak nanti. Nanti mohon Pak saya untuk dikabari kembali Oh iya supaya ya Bu. kita bisa mungkin melakukan evaluasi terhadap apa yang nanti Bapak jalankan. Siap Bu Hani. Jadi nanti dari coaching ini saya lebih merasa lebih lega ya. Artinya ya, Bu Hani juga nggak ada keberatan, nggak ada, dan saya lebih Bu, merasa lebih bisa merumuskan permasalahan, dan tadinya saya kan masih samar-samar gitu dengan solusi tadi karena ya kalau nggak gini kan, ini kan tahun ketiga saya mendampingi PPL, tapi memang yang PPL yang angkatan ini agak berbeda dari yang PPL tahun kemarin. Kalau yang kemarin itu memang langsung on fire itu, yang mungkin ada bakat menjadi guru juga gitu, sehingga mereka langsung bisa on. Tapi untuk yang dua ini nggak tahu mereka apakah jurusan PGSD itu menjadi pilihan mereka gitu. Kayak seperti masih bingung gitu. Padahal sudah level PPL kan harusnya mereka juga ini Bu, sudah levelnya itu level yang sudah menguasai prasyarat-prasyarat waktu mereka kuliah. Nah, itu. Gitu Bu Hani dari Oke saya. Pak, siap, siap, siap. Saya doakan semoga nanti rencana yang Pak Danang tempuh semuanya dapat terlaksana dengan baik dan semoga Amin. nanti ada progres yang lebih baik di anak PPL. Ya, semoga Amin. berjalan dengan baik seperti itu, Bapak. Ya, gitu Bu Hani. Mungkin sementara itu cukup ya Bu Hani, karena saya sudah merasa sudah lega ini, sudah bisa cerita dengan Ibu. Eh, saya mohon pamit, saya ke kelas dulu ya Bu Hani ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ke kelas dulu. Selamat siang. Selamat siang, sama-sama Pak Danang, monggo Ya, silahkan. Anjar, ini kayak timer saya udah 22 menit. 22 menit 45 detik, Pak. Jadi udah melewati passing time-nya udah. Wah, di-unmute dulu Pak Anjar. Baik, terima kasih atas percakapan yang menarik, coaching yang menarik pada malam hari ini. Waktu tersisa 3 menit. Nah, di 3 menit ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman selaku pengamat. Yang pertama yaitu bahwa menurut observasi apa yang sudah dilakukan coaching Ibu Umi ini cukup bagus. Menurut saya bahkan bagus sekali gitu ya. Tetapi tetap ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena nanti kalau tidak ada refleksi atau evaluasi tidak akan terjadi kemajuan ya Bu ya. Oke. Nah, saya tanya dulu sebelum saya sampaikan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tercapai enggak menurut Ibu tadi? Karena tadi Ibu kan tadi mengatakan bahwa yang ingin dikembangkan terutama adalah pertanyaan berbobot gitu kan. Nah, kira-kira menurut jenengan berdasarkan percakapan tadi indikator itu sudah tercapai belum?
Menurut saya sudah, mungkin, tapi masih belum maksimal mungkin ya, karena apa? Mungkin belum dari saya mungkin belum terlalu terarah, tetapi menurut saya sudah lebih baik jika dibandingkan kegiatan coaching saya sebelum-sebelumnya, Pak Anjar. Oh, baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan untuk perbaikannya adalah yang pertama di bagian tujuan tadi sudah disampaikan dengan baik, cuma di bagian identifikasi, Bu. Di identifikasi tadi menurut saya masih ada sedikit kekurangan, yaitu berkaitan dengan kekuatan apa yang dimiliki, kemudian hambatan-hambatan apa yang kira-kira bisa ditemui Pak Dana, tadi belum coba ditanyakan gitu. Nah, di bagian identifikasi itu, kemudian di bagian yang lain, menurut Alur Tirta, saya kira kok tidak saya temukan ya, ini sudah hampir baik sekali gitu ya. Jadi analisa yang saya berikan mungkin lebih pertanyaan berbobot pada saat di bagian identifikasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Hani saya selaku pengaman. Berhubung waktu yang cukup terbatas, ini masih ada 1 menit, saya rasa cukup untuk diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.